Ia tersenyum saat difoto. Tepat di samping suami dan ibu mertuaku. Terlihat seperti liburan keluarga. Tapi aku tidak ada di foto itu. Tekan tombol subscribe. Mari dengarkan kisah yang menyentuh bersama Kinanti Story. Kisah ini dimulai. Ruang tamu terasa sunyi luar biasa. Biasanya, setidaknya akan terdengar suara TV, tapi sekarang hanya suara jarum detik jam dinding yang bergema. Tik-tok, tik-tok. Citra duduk dengan rapi di sofa, dan di hadapannya, Bima, suaminya yang berusia 36 tahun, berlutut. Seorang pria yang berlutut menandakan bahwa ini adalah momen terakhir yang sesungguhnya. Citra, kumohon. Suara Bima bergetar. Namun, Citra tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap suaminya. Tatapannya tidak dingin, juga tidak penuh amarah. Wajahnya hanya tampak kosong. Dan itulah yang membuat Bima semakin putus asa. Di sudut ruang tamu, berdiri ibu mertuanya yang berusia 62 tahun dan ayah mertuanya yang berusia 65 tahun. Ibu mertua yang biasanya selalu percaya diri di depan menantunya, hari ini tidak berani mengangkat kepala. Ayah mertua tetap diam, tetapi tangan keriputnya bergetar halus. Beri aku satu kesempatan lagi. Sungguh, satu kali saja. Aku salah. Aku benar-benar salah, kata Bima sambil menundukkan kepalanya. Suaranya terdengar begitu putus asa, tetapi ekspresi Citra tidak berubah. Wajahnya seperti orang yang sudah menyelesaikan segalanya. Sebenarnya, 2 bulan lalu, Citra bahkan tidak pernah membayangkan situasi seperti ini. Saat itu, ia adalah seorang ibu rumah tangga biasa, seorang guru sekolah dasar, dan yang terpenting, ia sangat mempercayai Bima. Tapi Citra yang sekarang berbeda. Selama 2 bulan terakhir, ia telah mengetahui terlalu banyak hal dan harus menanggung terlalu banyak penderitaan. Ibu. Bima menatap ibu mertuanya, meminta bantuan. Namun, ibu mertuanya hanya menatap lantai, tidak membuka mulut. Biasanya ia selalu membela putranya, tetapi hari ini berbeda. Ia tahu tidak ada yang bisa ia katakan di depan menantunya. Citra perlahan membuka mulutnya. Sudah berakhir. Kata-katanya singkat dan tegas. Tidak ada gejolak emosi, tidak ada kemarahan. Ia hanya menyatakan sebuah fakta. Namun, berat dari kata-kata itu menekan semua orang yang ada di ruang tamu. Tidak, Citra, tidak. Bagaimana dengan anak kita? Anak akan aku yang membesarkannya. Jawaban Citra begitu cepat. Itu berarti ia sudah mempersiapkan segalanya. Wajah Bima menjadi pucat. Ia baru menyadari bahwa Citra tidak sedang bercanda. Udara di ruang tamu semakin dingin. Di luar jendela, angin musim hujan berembus kencang, dan ranting-ranting pohon yang meranggas menciptakan bayangan di bawah cahaya lampu jalan. Seolah-olah itu mencerminkan keadaan keluarga ini saat ini. Aku tahu apa kesalahanku. Jadi, berikan aku kesempatan. Kesempatan itu sudah aku berikan. Citra memotong ucapan Bima. Suaranya masih tenang, tetapi di dalamnya terkandung kemauan yang kuat. Saat pertama kali aku bertanya 2 bulan lalu, seandainya kamu jujur saat itu, semua akan berbeda. Tapi kamu berbohong. Ibu juga, dan bapak juga. Wajah kedua mertuanya semakin muram. Kata-kata Citra benar adanya. Awalnya mereka berpura-pura tidak tahu, kemudian mereka menyalahkan menantunya, dan sampai akhir mereka tidak mau mengakui kebenaran. Citra berdiri dari sofa. Gerakannya, dari posisi duduk yang tegak, membuatnya tampak seperti seorang hakim yang akan menjatuhkan putusan di pengadilan. Sekarang benar-benar sudah berakhir. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan atau didengar. Bima mencoba meraih kaki Citra, tetapi Citra mundur selangkah. Penolakannya sangat jelas. Keheningan di ruang tamu semakin panjang. Hanya jam dinding yang terus berdetak, tik-tok, tik-tok, seolah menghitung mundur. Seperti suara yang menandakan akhir dari sesuatu. Citra menatap Bima dan kedua mertuanya untuk terakhir kalinya. Di matanya tidak ada penyesalan atau kemarahan.
Hanya tatapan seseorang yang sedang membereskan segalanya. Tatapan yang menunjukkan bahwa ia telah memutuskan dan tidak akan pernah kembali. Mulai besok, aku akan mengemasi barang-barangku. Setelah meninggalkan kata-kata terakhir itu, Citra berjalan menuju kamarnya. Punggungnya tampak tegar, tanpa sedikit pun keraguan. Seolah-olah, ia telah mempersiapkan momen ini sejak lama. Di ruang tamu, hanya isak tangis Bima yang tersisa. Namun, tidak ada yang menghiburnya. Bahkan kedua orang tuanya pun kehilangan kata-kata. Karena mereka semua tahu betul bagaimana situasi ini dimulai dan siapa yang salah. Semua ini berawal dari sebuah foto 2 bulan lalu. Semua itu dimulai pada Jumat malam yang biasa. 2 bulan lalu, Citra sedang makan malam bersama anaknya. Bima memberitahu bahwa ia akan pulang terlambat karena ada acara makan malam kantor, dan seperti biasa, Citra menerimanya tanpa curiga. "Mama, ayah kapan pulang?" tanya anaknya yang duduk di kelas 3 SD. Citra mengelus kepala anaknya dan menjawab, "Ayah akan pulang malam. Kita tidur duluan, ya?" Saat itu, Citra masih seorang istri dan ibu yang biasa. Ia tidak pernah bermimpi bahwa suaminya sedang berbohong. Masalah muncul keesokan paginya. Saat Bima sedang mandi, notifikasi WhatsApp terus berbunyi di ponselnya. Biasanya Citra akan mengabaikannya, tetapi hari itu anaknya ingin bermain game di ponsel ayahnya. "Ma, boleh pinjam HP ayah?" Saat Citra mengambil ponsel itu, sebuah foto yang muncul di layar menarik perhatiannya. Foto Bima, kedua mertuanya, dan seorang wanita muda yang tidak ia kenal. Awalnya, ia pikir wanita itu hanya seorang kenalan, tetapi suasana di foto itu terasa aneh. Keempat orang itu tampak begitu akrab, seperti sebuah keluarga. Terutama cara wanita muda itu berdiri sangat dekat dengan ibu mertuanya sambil tersenyum, terasa asing bagi Citra. Tangan Citra bergetar halus. Tapi ia belum bisa yakin. Ia hanya merasa ada sesuatu yang aneh. "Siapa dia?" gumam Citra pada dirinya sendiri saat mendengar suara Bima keluar dari kamar mandi. Citra dengan cepat meletakkan ponsel itu kembali ke tempatnya. Namun, foto itu terus berputar di benaknya. "Sayang, kamu lihat ponselku?" tanya Bima. Citra menjawab sealami mungkin. "Iya. Tadi anak mau main game, tapi ada notifikasi terus, jadi aku biarkan saja." Wajah Bima sempat tegang sesaat, tetapi ia cepat kembali seperti biasa. "Oh, begitu. Terima kasih." Sementara Bima memeriksa ponselnya, Citra berpura-pura mencuci piring sambil mengamatinya. Ada perubahan subtil di wajah Bima, tetapi Citra masih belum bisa memastikannya. Sore itu, Citra menelepon ibu mertuanya. Karena ia biasa sesekali menelepon untuk menanyakan kabar, hal itu terasa wajar. "Halo ibu, apa kabar?" "Oh, baik-baik saja." Suara ibu mertuanya tidak berbeda dari biasanya. Namun, Citra bertanya dengan hati-hati. "Apakah ibu kemarin pergi ke suatu tempat?" Bima pulang larut sekali. "Oh, kemarin, ibu hanya bertemu dengan teman-teman." Jawaban ibu mertuanya terdengar samar. Biasanya, ia akan menceritakan secara detail kemana ia pergi dan siapa yang ia temui. Kecurigaan Citra sedikit bertambah. "Begitu ya, Bu. Apa Bapak juga ikut?" "Iya. Bapak juga ikut." Ada nada canggung dalam suara ibu mertuanya. Seolah-olah ia sedang menyembunyikan sesuatu. Setelah menutup telepon, Citra duduk di sofa, tenggelam dalam pikirannya. Siapakah wanita muda di foto itu? Mengapa ia bersama mertuanya? Dan mengapa Bima tidak menceritakan hal itu? Ketika kecurigaan dimulai, segalanya mulai terlihat berbeda. Perilaku Bima yang biasa kini memiliki makna baru. Akhir-akhir ini, ia lebih sering memeriksa ponsel, lebih sering pulang malam, dan percakapannya dengan Citra tidak lagi sealami dulu. Namun, Citra tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia memiliki sifat yang sangat berhati-hati. Sebagai seorang guru SD,
Ia terbiasa membuat penilaian berdasarkan fakta yang akurat, belum pasti. Aku harus melihatnya lebih jauh lagi, janji Citra pada dirinya sendiri. Namun, di sudut hatinya, rasa cemas mulai tumbuh. Kecemasan itu, seperti benih kecil, mulai berakar di dalam hatinya. Malam itu, saat Bima pulang, Citra menyambutnya seperti biasa. Kerjaan berat, ya? Iya. Proyek akhir-akhir ini agak rumit. Jawaban Bima terdengar biasa, tetapi di telinga Citra terdengar berbeda. Ia curiga, jangan-jangan itu bohong. Ibu bilang kemarin bertemu teman-temannya. Kamu tahu? Tanya Citra hati-hati. Wajah Bima langsung menegang. Oh, iya. Sepertinya begitu. Jawabannya mengambang. Biasanya. Bima tahu secara detail tentang urusan orang tuanya. Malam itu, Citra tidak bisa tidur. Ia menatap Bima yang tertidur di sampingnya dan berpikir, apa kami sudah sejauh ini tanpa kusadari? Mereka telah menikah lebih dari 10 tahun dan ia belum pernah merasa curiga seperti ini sebelumnya. Namun, Citra tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan. Ia tidak tahu betapa mengejutkannya kebenaran yang akan ia temukan, dan betapa kuat ia harus menjadi. Satu lembar foto itu telah mulai meretakkan kehidupan sehari-hari Citra yang biasa. Retakan kecil itu akan terus membesar dan pada akhirnya mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu, tetapi foto itu tidak pernah hilang dari benak Citra. Saat mengajar anak-anak di sekolah, saat menyiapkan makan malam di rumah, foto itu terus muncul. Wajah wanita muda itu seolah semakin jelas. Akhirnya, Citra memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia merasa harus tahu siapa wanita itu agar bisa keluar dari rasa sesak ini. Senin berikutnya, Citra menyelesaikan pekerjaannya di sekolah lebih awal dari biasanya dan pergi ke sekitar kantor Bima. Ia menunggu di sebuah kafe di seberang kantor saat jam pulang kerja untuk melihat dengan siapa Bima keluar. Sekitar pukul 6 sore, Bima keluar dari kantor. Tapi ia tidak sendirian. Bersamanya ada wanita muda dari foto itu. Jantung Citra berdebar kencang. Wanita itu tampak berusia sekitar 29 tahun, tinggi, dan cantik. Ia berjalan berdampingan dengan Bima, mengobrol dengan riang. Ekspresi Bima juga berbeda dari yang biasa ia lihat di rumah, jauh lebih cerah dan bersemangat. Siapa wanita itu? Citra mengamati mereka dari kejauhan. Mereka masuk ke sebuah restoran di depan kantor, dan Citra berdiri di sana untuk waktu yang lama. Ia tidak yakin, tetapi instingnya mengatakan ada sesuatu yang salah. Malam itu, Bima pulang lebih lambat dari biasanya. Kenapa telat sekali hari ini? Tanya Citra. Bima menjawab dengan santai, ada urusan mendadak di kantor. Maaf, ya, itu bohong. Citra melihat Bima masuk ke restoran bersama wanita itu. Tapi ia belum mengonfrontasinya. Ia membutuhkan bukti yang lebih kuat. Keesokan harinya, Citra pergi menemui ibu mertuanya. Karena ia biasa sesekali mampir untuk menanyakan kabar, kunjungannya terasa wajar. Selamat siang, Ibu. Oh, Citra, kamu datang. Masuklah. Ibu mertuanya menyambutnya seperti biasa. Tapi Citra mengamatinya dengan tajam. Sambil minum teh dan mengobrol, Citra dengan hati-hati memulai. Ibu, katanya di kantor Bima banyak pegawai wanita muda. Apa ada yang ibu kenal? Ekspresi ibu mertuanya berubah tipis. Ibu kurang tahu. Bima jarang cerita soal kantor. Tapi beberapa hari yang lalu, di ponsel Bima, aku melihat foto ibu dan bapak bersama seorang wanita muda. Aku jadi penasaran siapa dia. Mendengar ucapan Citra, ibu mertuanya tampak sedikit terkejut, tapi ia cepat kembali tenang. Oh, dia. Namanya Rina. Dia junior Bima di kantor, anak yang baik sekali. Rina. Citra mengulang nama itu dalam hati. Dan dari reaksi ibu mertuanya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ekspresinya saat mengatakan anak yang baik sekali berbeda dari cara ia biasanya memperlakukan menantunya. Bagaimana ibu bisa kenal dia?
daripada dirinya, menantunya sendiri. Kenapa ibu tidak cerita padaku? Kalau aku tahu, kan, bisa ikut kenalan. Oh, itu. Ibu pikir bukan hal penting, jadi tidak perlu diberitahu. Jawaban ibu mertuanya terdengar seperti alasan. Citra tidak bertanya lebih jauh, tetapi di dalam hatinya ia yakin ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dalam perjalanan pulang, Citra memikirkan banyak hal. Bima, wanita bernama Rina itu, dan kedua mertuanya. Rasanya mereka semua sedang menipunya. Malam itu, Citra bertanya langsung pada Bima. Di kantormu ada junior bernama Rina, kan? Bima terkejut dan menatap Citra. Rina, kamu tahu dari mana? Ibu yang cerita. Katanya orang tuanya sudah tidak ada, jadi sesekali kalian makan bersama. Ekspresi Bima menjadi rumit. Ia hendak mengatakan sesuatu, tetapi kemudian menutup mulutnya lagi. Iya. Dia junior di kantor. Karena dia sendirian, ibu jadi perhatian padanya. Tapi kenapa kamu tidak cerita padaku? Padahal aku juga ingin tahu. Bima ragu sejenak, lalu berkata, dia hanya rekan kerja biasa. Citra hanya menatap wajah Bima sebagai jawaban. Saat itu, ia bisa merasakan betapa ia telah diremehkan. Selama ini, ia yang mengurus anak dan keluarga, rasanya menjadi tidak berharga hanya karena satu kalimat rekan kerja biasa. Amarah membara di dalam hatinya, tetapi ia tidak mengubah ekspresinya sedikit pun. Itulah cara Citra. Bukan hal yang penting, hanya rekan kerja biasa. Namun, Citra bisa membaca kebohongan di wajah Bima. Mereka sudah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun. Sejak hari itu, Citra mulai mengamati dengan lebih hati-hati. Setiap gerak-gerik Bima, setiap kata yang diucapkan mertuanya, ia berusaha tidak melewatkannya. Beberapa hari kemudian, telepon datang dari ibu mertuanya. Citra, akhir pekan ini ibu mau makan bersama Rina, kamu mau ikut? Itu adalah tawaran yang tiba-tiba. Citra ragu sejenak, tetapi ia pikir ini adalah kesempatan untuk bertemu langsung dengan wanita bernama Rina itu. Baik, Bu. Di mana kita bertemu? Di rumah ibu saja. Katanya Rina jago masak. Setelah menutup telepon, Citra merasa campur aduk. Rasanya ibu mertuanya lebih memperhatikan Rina daripada dirinya, menantunya. Saat akhir pekan tiba dan Citra pergi ke rumah mertuanya, Rina sudah ada di sana. Ia sedang menyiapkan makanan di dapur, seolah-olah ia adalah menantu di rumah itu. Halo, Kak. Saya Rina. Rina menyapa dengan ceria. Ia cantik, muda, dan yang terpenting, sikapnya terhadap ibu mertua berbeda dengan Citra. Lebih aktif dan akrab. Ibu, ini masakan saya. Coba, Bu. Saat Rina membawakan makanan untuk ibu mertuanya, wajah ibu mertuanya berseri-seri. Anak ini baik sekali. Jago masak pula. Citra merasa aneh melihat pemandangan itu. Itu adalah sisi ibu mertuanya yang belum pernah ia tunjukkan padanya. Selama makan, Rina mengobrol dengan santai bersama mertuanya, seolah-olah mereka adalah keluarga lama. Sebaliknya, Citra merasa terasing. Rina ini benar-benar anak yang berbakti. Pintar sekali menghormati orang tua, kata ibu mertuanya. Dada Citra semakin sesak. Rasanya ia sedang dibandingkan secara tidak langsung. Dalam perjalanan pulang hari itu, Citra yakin sesuatu sedang terjadi, dan di pusatnya adalah Bima, Rina, dan kedua mertuanya. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Ia harus mengetahui kebenarannya. Citra kini tidak lagi sekadar curiga, ia mulai mencari bukti yang kuat. Kemampuan observasi dan kesabaran yang telah ia asah selama bertahun-tahun sebagai guru SD kini bersinar. Alih-alih bereaksi emosional, ia mendekatinya dengan tenang dan sistematis. Pertama-tama, ia mulai mencatat pola perilaku Bima. Kapan ia pulang terlambat, kapan ia lebih sering memeriksa ponsel, dan apakah ada perilaku yang tidak biasa. Pola itu cepat terlihat. Ia sering pulang terlambat pada hari Selasa dan Kamis,
dan pada akhir pekan sering pergi dengan alasan urusan mendadak, dan setiap kali, alasannya sedikit berbeda. Aku akan pulang malam hari ini. Ada deadline proyek. Iya. Hati-hati di jalan. Citra tidak bertanya lebih jauh. Sebaliknya, setelah Bima pergi, ia menelepon kantornya. Selamat sore, apa saya bisa bicara dengan Bapak Bima? Oh, Pak Bima hari ini sudah pulang lebih awal. Tangan Citra bergetar saat menutup telepon. Momen di mana kebohongan itu dipastikan. Beberapa hari kemudian, Citra memeriksa laporan kartu kredit Bima. Sejak menikah, ia terbiasa memeriksa laporan kartu kredit untuk mengatur keuangan keluarga, jadi itu hal yang wajar. Saat melihat laporannya, wajah Citra menegang. Ada transaksi di restoran, kafe, dan bahkan hotel yang tidak ia kenal. Saat memeriksa tanggalnya, semua cocok persis dengan hari-hari saat Bima bilang akan pulang terlambat. Sekarang sudah jelas, gumam Citra dalam hati. Namun, ia tetap tidak menunjukkan emosinya. Ia membutuhkan lebih banyak bukti, dan yang terpenting, ia ingin melihat sejauh mana pihak lain akan terus berbohong. Malam berikutnya, ibu mertuanya menelepon. Citra, Bima ada di mana? Tidak bisa dihubungi. Dia sedang lembur di kantor, Bu. Proyeknya membuat dia sering pulang malam akhir-akhir ini. Setelah Citra menjawab, ibu mertuanya terdiam sejenak. Oh, begitu. Tapi katanya hari ini Rina sakit flu, Bima bilang mau membelikannya obat. Tolong sampaikan ya kalau kamu bisa menghubunginya. Setelah menutup telepon, Citra mengerti segalanya. Ibu mertuanya juga tahu, dan bahkan membantunya. Malam itu, saat Bima pulang, Citra menyambutnya seperti biasa. Kerjaan berat, ya? Iya, capek sekali. Lembur terus akhir-akhir ini. Mendengar kebohongan Bima, Citra tersenyum dingin. Ia bisa saja memberitahunya tentang telepon dari ibunya, tetapi ia tidak melakukannya. Ia ingin melihat seberapa dalam lawannya telah terjerumus. Minggu berikutnya, Citra pergi menemui ayah mertuanya. Ayah mertuanya adalah orang yang pendiam, tetapi ia berharap akan ada reaksi yang berbeda. Selamat siang, Bapak. Oh, Citra. Ibumu sedang ke pasar. Saya hanya mampir sebentar untuk bertemu Bapak. Sambil minum teh bersama ayah mertuanya, Citra dengan hati-hati memulai. Bapak, sepertinya Bima sedang lelah karena banyak pekerjaan. Apa Bapak mendengar sesuatu? Ekspresi ayah mertuanya berubah tipis. Bapak tidak begitu tahu urusan kantor. Tapi beberapa hari yang lalu, Ibu sempat menyebut nama Rina, katanya junior Bima di kantor. Ayah mertuanya tampak tidak nyaman. Biasanya ia pendiam, tetapi kali ini ia terlihat lebih berhati-hati. Tanyakan saja pada ibumu tentang itu, sikapnya yang menghindar sangat jelas. Citra merasa ayah mertuanya juga tahu sesuatu, tetapi tidak ingin mengatakannya. Dalam perjalanan pulang, Citra mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Bima. Kamu pulang jam berapa hari ini? Balasan datang dengan cepat. Sekitar jam 9. Rapatnya sepertinya akan panjang. Citra melihat jam. Pukul 6 sore. Ia langsung menelepon kantor Bima. Maaf, apa saya bisa bicara dengan Bapak Bima? Pak Bima sudah pulang jam 4 tadi. Katanya ada urusan pribadi. Lagi-lagi bohong. Citra bahkan tidak terkejut lagi. Polanya sudah terlalu jelas. Malam itu, Bima benar-benar pulang jam 9. Ia tampak lebih ceria dari biasanya. Bagaimana rapatnya tadi? Tanya Citra. Bima menjawab dengan detail, berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Atasan juga puas. Ia menumpuk kebohongan di atas kebohongan. Citra merasakan perasaan aneh saat melihatnya. Bukan kemarahan, melainkan kekecewaan. Keesokan harinya, Citra mencari akun media sosial Rina. Ia mudah menemukannya melalui rekan kerja Bima. Akun Rina bersifat publik, dan saat melihat unggahan terbarunya, Citra yakin akan segalanya.
Ada beberapa foto yang menampilkan Bima dan kedua mertuanya makan malam yang menyenangkan dengan orang-orang baik hari ini. Bahagia berkat orang-orang yang sudah seperti keluarga sendiri, bersama tulisan seperti itu. Terutama di foto beberapa hari yang lalu, Bima bahkan merangkul bahu Rina, dan ibu mertuanya tersenyum cerah di sampingnya. Citra meletakkan ponselnya dan menarik napas dalam-dalam. Semua potongan puzzle kini telah tersusun. Perselingkuhan Bima, pembiaran dan dukungan dari mertuanya, dan kepercayaan diri Rina. Mereka semua adalah kaki tangan. Hanya Citra yang pura-pura tidak tahu. Namun, Citra tetap tidak menunjukkan emosinya. Sebaliknya, ia menjadi lebih tenang. Ia tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Malam itu, saat Bima kembali memberitahu akan pulang terlambat, Citra memberikan jawaban yang berbeda dari biasanya. Iya, aku mengerti, hati-hati di jalan. Dan setelah mematikan ponselnya, ia menelepon nomor lain. Ayah, ini aku. Citra. Sudah lama ia tidak menelepon ayahnya. Citra, ada apa? Ayah, ada yang ingin aku bicarakan. Suara Citra masih tenang, tetapi di dalamnya terkandung tekad yang kuat. Ini bukan lagi situasi yang bisa ia tangani sendirian. Ia butuh bantuan, dan ia merasa berhak mendapatkannya. Para kaki tangan yang diam itu mengira mereka aman, tetapi Citra sudah mempersiapkan langkah berikutnya. 2 hari kemudian, Citra bertemu dengan ayahnya di sebuah kafe yang tenang. Ayahnya yang berusia 61 tahun, seorang mantan pejabat dinas pendidikan, masih mempertahankan postur tubuh yang tegap. Melihat Citra duduk dengan wajah serius, ayahnya pun tampak tegang. Katakan ada apa? Citra menjelaskan semua yang terjadi selama 2 bulan terakhir secara berurutan. Mulai dari penemuan foto, identifikasi Rina, laporan hotel, hingga sikap mertuanya. Ia berusaha menyampaikan fakta tanpa melibatkan emosi. Ayahnya mendengarkan cerita Citra sampai selesai. Ia tidak menyela atau membuat penilaian terburu-buru. Itulah ketenangan yang ia kembangkan selama bertahun-tahun sebagai seorang pendidik. Jadi, kamu punya bukti yang kuat? Iya. Laporan kartu kredit, foto-foto dari media sosial, dan catatan kebohongannya, semua sudah saya simpan. Saat Citra menunjukkan data yang telah ia siapkan, wajah ayahnya semakin mengeras. Terutama saat mendengar bahwa mertuanya membela Rina, ia tampak menahan amarah. Berarti pihak mertuamu juga tahu? Bukan hanya tahu, mereka secara aktif membantu. Terutama ibu mertua, sepertinya ia lebih perhatian pada Rina daripada pada saya, menantunya. Ayahnya menghela napas panjang. Betapa beratnya kamu menanggung ini sendirian. Saya belum bicara langsung dengan Bima atau mertua. Saya tidak tahu harus bagaimana. Mendengar ucapan Citra, ayahnya berpikir sejenak. Lalu, ia perlahan membuka mulut. Citra, kamu tidak melakukan kesalahan apapun, dan dalam situasi seperti ini, kamu tidak perlu menahannya. Tapi ada anak. Justru karena anak, kamu harus menyelesaikannya dengan benar. Kamu tidak bisa membesarkan anak di lingkungan seperti ini. Kata-kata ayahnya memberi kekuatan pada Citra. Hatinya yang goyah karena memikirkannya sendirian, perlahan menjadi lebih kuat. Pertama, kita konsultasi hukum dulu. Hak asuh anak, pembagian harta, uang ganti rugi. Kamu harus tahu semuanya dengan jelas. Apa ayah bisa bantu? Tentu saja. Ayah tidak bisa diam saja melihat putri ayah diperlakukan seperti ini. Suara ayahnya terdengar tegas. Terkandung niat untuk menggunakan semua koneksi dan pengalaman yang ia kumpulkan selama bekerja di dinas pendidikan. Sore itu, saat Citra pulang ke rumah, telepon datang dari ibu mertuanya. Citra, akhir pekan ini akan ada acara kumpul keluarga. Kamu bisa datang? Kumpul keluarga? Iya. Rina juga akan datang. Dia sudah seperti keluarga kita sekarang. Mendengar ucapan ibu mertuanya, jantung Citra berdebar kencang. Seperti keluarga kita? Ia bertanya-tanya, sebenarnya apa posisinya sebagai menantu? Apa Bima tahu?
Tentu saja dia tahu, Bima yang mengusulkannya. Setelah menutup telepon, Citra menyadari juga datang. Wajah Bima tampak bingung sesaat. "Oh, iya, ibu bilang begitu?" "Iya." Katanya dia sudah seperti keluarga. Bima menghindari jawaban. Biasanya ia akan membuat alasan, tetapi kali ini ia tidak mengatakan apa-apa. "Bagaimana menurutmu?" Mengundang Rina ke acara keluarga. Pertanyaan langsung dari Citra membuat Bima semakin tidak nyaman. Ibu yang menginginkannya. "Bagaimana denganku? Apa kamu pernah memikirkan perasaanku jika Rina datang ke acara keluarga?" Bima tidak bisa berkata-kata. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah, tetapi tidak ada niat untuk mengubah situasi. Keesokan paginya, Citra menelepon ayahnya. "Ayah, situasinya semakin buruk." Setelah mendengar tentang undangan kumpul keluarga dari ibu mertua, suara ayahnya menjadi dingin. Ini sudah keterlaluan. Tidak ada alasan lagi untuk menahannya. Apa yang harus saya lakukan? Pertama, jangan datang ke acara itu. Dan minggu ini kita temui pengacara. Ayah akan cari info dan menghubungimu. Tapi, apa saya tidak perlu memberitahu Bima atau mertua terlebih dahulu? Ayahnya berpikir sejenak, lalu berkata, "Kita siapkan semuanya dengan sempurna dulu. Jika bereaksi emosional, kita akan dirugikan. Lebih baik memberitahu mereka secara resmi setelah semuanya siap." "Baik, ayah." Sore itu, Citra menelepon ibu mertuanya. "Ibu, sepertinya saya tidak bisa hadir di acara akhir pekan ini." "Kenapa? Ada apa?" "Ada urusan sekolah, Bu." "Maaf." Suara ibu mertuanya terdengar tidak senang. "Urusan sekolah apa di akhir pekan? Padahal Rina datang, akan menyenangkan kalau kita bersama." "Lain kali saya, Bu." Setelah menutup telepon, Citra merasa telah sampai di titik di mana tidak ada jalan untuk kembali. Ibu mertuanya lebih mementingkan Rina daripada menantunya, dan Bima hanya membiarkan situasi itu terjadi. 2 hari kemudian, ayahnya menghubunginya. Janji dengan pengacara sudah dibuat. "Besok sore kita bertemu." "Baik, ayah." Dan Citra, "Iya, mulai sekarang, kamu tidak sendirian. Ada ayah, jadi jangan khawatir." Mendengar kata-kata ayahnya, mata Citra berkaca-kaca. Ia baru menyadari betapa berat beban yang ia tanggung sendirian selama 2 bulan terakhir. Malam itu, saat Bima kembali memberitahu akan pulang terlambat, Citra menjawab dengan tenang. "Iya, aku mengerti. Tetapi kali ini berbeda. Ia tidak lagi sendirian, dan yang terpenting, ia memiliki rencana yang jelas." Pada hari kumpul keluarga di akhir pekan, Citra sendirian di rumah. Bima pergi ke rumah orang tuanya, dan anaknya sedang bermain di rumah temannya. Di rumah yang sepi, Citra sedang merapikan dokumen untuk konsultasi dengan pengacara. Saat memeriksa media sosial Rina di ponselnya, foto-foto dari rumah mertuanya muncul secara real-time. Foto-foto di mana mertuanya, Bima, dan Rina berpose mesra seperti keluarga sungguhan. Citra mengambil tangkapan layar dan menyimpannya. Semua itu akan menjadi bukti. Sekarang benar-benar dimulai. Ia telah mendapatkan dukungan kuat dari ayahnya dan sedang mempersiapkan tindakan hukum. Ia tidak akan lagi hanya diam menderita. Ia melihat jam, pukul 5 sore. Mungkin saat ini di rumah mertuanya sedang bersenang-senang, tetapi kegembiraan mereka tidak akan bertahan lama. Sudah saatnya menunjukkan siapa Citra sebenarnya. Senin sore, Citra bersama ayahnya mengunjungi sebuah kantor hukum di kawasan bisnis Jakarta. Pengacara yang merupakan kenalan ayahnya adalah seorang yang berpengalaman di bidang hukum keluarga. Setelah melihat dokumen yang disiapkan Citra, ia mengangguk. Bukti-buktinya tersusun sangat sistematis. Ini sudah lebih dari cukup. Mendengar ucapan pengacara, Citra merasa lega. Ia merasa usahanya selama 2 bulan terakhir tidak sia-sia. Bagaimana dengan hak asuh anak? Karena ibu memiliki kemandirian finansial dan perselingkuhan pihak lawan sangat jelas, tidak akan ada masalah dalam mendapatkan hak asuh anak.
Justru pihak lawan yang harus membayar tunjangan anak. Bagaimana dengan pembagian harta? Jika rumah dibeli setelah menikah, setengahnya adalah hak istri, dan Anda juga bisa menuntut ganti rugi atas perselingkuhan. Mendengar penjelasan pengacara, Citra menyadari bahwa posisinya jauh lebih menguntungkan dari yang ia kira. Kapan proses ini bisa dimulai? Persiapan sudah selesai, jadi jika Anda mau, kita bisa mulai besok. Saat keluar dari kantor hukum, ayahnya meletakkan tangan di bahu Citra. Sekarang kamu merasa lebih tenang, kan? Iya. Saat sendirian rasanya buntu, tapi mengetahui ada prosedur yang jelas seperti ini, saya lega. Hukum berpihak pada orang yang benar, jangan khawatir. Malam itu, Citra memantapkan keputusan terakhirnya di rumah. Mulai besok, kehidupan baru akan benar-benar dimulai. Saat Bima pulang, ia merasakan suasana yang berbeda dan bertanya dengan hati-hati, "Kamu dari mana hari ini?" "Pulangnya malam." "Dari rumah orang tuaku." Jawaban Citra singkat dan jelas. Tidak perlu lagi penjelasan atau mendengar alasan. Keesokan harinya, hari Selasa, Citra menyelesaikan pekerjaannya di sekolah lebih awal dan pulang ke rumah. Ia meletakkan dokumen yang disiapkan pengacara dengan rapi di atas meja ruang tamu. Sekitar pukul 5 sore, kedua mertuanya datang bersamaan. Mereka datang tiba-tiba tanpa pemberitahuan. "Ibu, Bapak, ada apa tiba-tiba datang?" Ekspresi ibu mertuanya berbeda dari biasanya. Terlihat tidak nyaman dan agresif. "Citra, kami datang karena ada yang ingin kami bicarakan. Silakan masuk dan bicarakan di dalam." Duduk di ruang tamu, ibu mertuanya langsung ke pokok permasalahan. "Jujur saja, sepertinya kamu dan Bima sudah tidak cocok lagi." Citra tidak terkejut. Ia sudah menduganya. "Bisa tolong jelaskan lebih detail maksud ibu? Lebih baik bercerai demi kebaikan bersama. Anak biar kami yang urus, jadi jangan khawatir." Mendengar ucapan ibu mertuanya, ayah mertuanya tetap diam, tapi ia juga tidak menentang. Citra menjawab dengan tenang. "Ini sangat tiba-tiba, apa ada alasan khusus?" "Alasan khusus? Kamu juga tahu, kan? Betapa menderitanya Bima akhir-akhir ini." "Bima menderita?" Ibu mertuanya meninggikan suaranya. "Iya. Dia jadi malas pulang karena kamu. Suasananya tidak enak. Lebih baik diselesaikan saja." Senyum dingin tersungging di bibir Citra. "Tapi, Bu, ada satu hal yang ingin saya tanyakan." "Apa? Bagaimana dengan Rina?" Wajah ibu mertuanya langsung menegang. "Rina apa?" "Hubungan Bima dan Rina, ibu juga tahu, kan? Dan ibu mendukung mereka." Ibu mertuanya menyangkal dengan gugup. "Apa maksudmu?" "Rina hanya junior Bima di kantor." "Ibu," Citra memotong ucapan ibu mertuanya dengan tenang. "Saya sudah tahu semuanya." Lalu, Citra mengambil dokumen di atas meja. "Sebenarnya, saya juga sudah memikirkan perceraian. Tapi, ada syarat yang saya inginkan." Wajah kedua mertuanya menegang karena cemas. "Hak asuh anak akan saya ambil. Dan rumah juga, saya akan mendapatkan bagian saya dengan adil." Citra mendorong dokumen itu ke arah ibu mertuanya. "Apa ini?" "Surat gugatan cerai. Besok akan saya ajukan ke pengadilan." Ibu mertuanya melihat dokumen itu dan wajahnya menjadi pucat. "Pengadilan? Kamu gila?" "Bukan gila, ini prosedur yang normal." "Bukankah ibu yang meminta cerai?" Ayah mertuanya untuk pertama kalinya membuka mulut. "Citra, apa ini tidak terlalu terburu-buru? Kita bisa selesaikan ini secara kekeluargaan." "Secara kekeluargaan?" Citra menatap lurus ke arah ayah mertuanya. "Apa Bapak pernah menganggap saya sebagai keluarga? Atau Bapak lebih menganggap Rina sebagai keluarga?" Ayah mertuanya tidak bisa berkata-kata. Citra melanjutkan. "Selama 2 bulan saya mengamati. Bima yang berbohong, ibu yang membela Rina, dan Bapak yang pura-pura tidak tahu, saya melihat semuanya." Ibu mertuanya berdiri dengan marah. "Lalu mau apa kamu?"
Bima menyukai Rina. Akhirnya kebenaran terungkap. Ibu mertuanya mengakuinya sendiri. Iya, saya tahu. Makanya saya selesaikan seperti ini. Citra mengeluarkan dokumen lain. Apa ini lagi? Ini surat yang menyatakan bahwa semua keputusan terkait anak akan saya yang buat, karena saya yang memegang hak asuh. Wajah ibu mertuanya semakin pucat. Maksudmu kami tidak boleh bertemu cucu kami? Itu tergantung pada perilaku kalian. Saat itu, Bima pulang kerja. Melihat suasana tegang di ruang tamu, ia tampak bingung. Loh, ibu, bapak, ada apa? Ibu mertuanya berlari ke arah Bima dan berteriak. Bima, Citra mau mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Wajah Bima menjadi putih pasi. Citra, apa maksudnya ini? Citra menatap Bima dengan tenang. Bukankah ini yang kamu inginkan? Sekarang kamu bisa bersama Rina dengan leluasa. Apa? Rina tidak ada hubungannya dengan ini. Melihat Bima yang masih berusaha menyangkal, Citra mengeluarkan kartu terakhirnya. Laporan transaksi hotel, catatan kebohonganmu, foto-foto dari media sosial Rina, semua buktinya ada di sini. Bima terduduk lemas dan menundukkan kepalanya. Ia tahu tidak ada lagi yang bisa disangkal. Citra berkata untuk terakhir kalinya. Mulai besok, saya dan anak akan tinggal di tempat baru, hubungi saya melalui pengacara. Lalu, Citra mengambil tas yang sudah ia siapkan dan berdiri. Tunggu! Teriak ibu mertuanya, tetapi Citra tidak menoleh. Saat melangkah keluar dari pintu depan, untuk pertama kalinya Citra merasa lega. Ia tidak perlu lagi mendengar kebohongan dan tidak perlu lagi merasa sungkan. Dalam perjalanan menjemput anaknya, Citra menelepon ayahnya, "Ayah, sudah selesai. Kerja bagus. Sekarang benar-benar awal yang baru." Iya. Sekarang benar-benar awal yang baru. Perang Citra yang gagah berani telah dimulai. 3 hari setelah Citra dan anaknya pindah ke rumah orang tuanya, Bima menghubunginya. Awalnya melalui pesan singkat. Citra, bisakah kita bertemu dan bicara? Kumohon. Citra melihat pesan itu tetapi tidak membalas. Ia sudah meminta untuk dihubungi melalui pengacara. Namun, Bima tidak menyerah. Ia menelepon dan mengirim pesan yang lebih memelas. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf, beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak kita, bisakah kita mulai lagi dari awal? Aku dan Rina tidak ada apa-apa. Itu hanya kesalahan. Citra membaca pesan-pesan itu dan tersenyum pahit. Baru sekarang bilang tidak ada apa-apa, itu hanya kesalahan. Kenapa ia tidak menjawab begitu saat ditanya 2 bulan lalu? Pada malam keempat, Bima datang langsung ke rumah orang tua Citra. Ayahnya menghalanginya di pintu depan, tetapi Bima berlutut dan memohon. Ayah, tolong izinkan saya bertemu Citra. Saya benar-benar salah. Wajah ayahnya dingin. Baru sekarang bilang salah? 2 bulan ini kamu kemana saja? Saya benar-benar minta maaf, rasanya saya seperti sudah gila, saya tidak bisa hidup tanpa Citra. Suara Bima bergetar. Sepertinya ia benar-benar menyesal, tetapi hati Citra tidak tergerak. Akhirnya, Citra keluar dan berhadapan dengan Bima. Begitu melihat Citra, Bima langsung menangis. Citra, maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Minta maaf sekarang, apa yang akan berubah? Suara Citra masih tenang, tidak ada kemarahan, tidak ada penyesalan, hanya perasaan kosong. Akan berubah. Aku akan berubah. Aku akan putus sepenuhnya dengan Rina. Aku akan berhenti dari pekerjaanku. Bima berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi Citra menggelengkan kepala. Meskipun kamu berubah, waktu yang telah berlalu tidak akan hilang. Lalu apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Citra menatap Bima lurus. Ini bukan masalah maaf, ini sudah berakhir. Apa maksudmu berakhir? Kamu yang memilih Rina. Mertuaku juga memilih Rina. Kalau begitu, ya sudah berakhir. Wajah Bima semakin putus asa.
Aku tidak memilih Rina. Itu hanya kesalahan. Citra tersenyum dingin. Kesalahan? Kesalahan yang berlangsung selama 2 bulan? Pergi liburan bersama mertua, membawa tapi kamu yang membuangnya. Saat mendengar kata-kata itu, Bima merasa seluruh tubuhnya runtuh. Yang lebih menakutkan dari kenyataan bahwa ia benar-benar kehilangan Citra adalah kesadaran bahwa sekarang, sekeras apapun ia berusaha, ia telah menjadi orang yang tidak akan pernah bisa menerima cinta dari siapapun lagi. Ia pertama kali menyadari bahwa ia telah kehilangan istri, anak, orang tua, pekerjaan, dan pada akhirnya, dirinya sendiri. Apa maksudmu? Ingat saat aku bertanya 2 bulan lalu? Saat aku melihat foto itu dan bertanya siapa dia, apa jawabanmu? Wajah Bima menjadi pucat. Kalau saja kamu jujur saat itu, mungkin akan berbeda. Tapi kamu memilih berbohong, kamu memilih menipuku. Saat itu, aku tidak tahu harus bilang apa. Tidak tahu? Suara Citra untuk pertama kalinya bercampur dengan amarah dingin. Karena tidak tahu, kamu terus berbohong selama 2 bulan? Karena tidak tahu, kamu menerima Rina sebagai keluarga bersama mertua? Bima tidak bisa menjawab. Semua itu benar. Citra berkata untuk terakhir kalinya. Mas Bima, sekarang benar-benar sudah berakhir. Jangan temui saya lagi. Citra, soal anak. Urusan anak kita selesaikan sesuai keputusan pengadilan. Selain itu, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bima berlutut sambil menangis. Kumohon, sekali lagi. Sungguh, beri aku satu kesempatan lagi. Tetapi Citra berbalik dan masuk ke dalam rumah. Tidak ada lagi yang perlu didengar. Setelah menutup pintu, ayahnya menepuk bahu Citra. Bagus. Memberi kesempatan lagi pada orang seperti itu adalah kebodohan. Bohong kalau saya bilang tidak sakit hati, tapi saya tidak menyesal. Tentu saja. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Malam itu, Citra pergi melihat rumah baru yang ia sewa bersama anaknya. Apartemen kecil tapi bersih di dekat sekolah. Mama, kita akan tinggal di sini? Iya, kita berdua. Ayah tidak ikut? Citra memeluk anaknya dan berkata, ayah akan tinggal terpisah, tapi kita bisa sesekali bertemu. Anaknya berpikir sejenak, lalu berkata, kalau mama senyum, aku juga senang. Aku khawatir karena belakangan ini mama jarang senyum. Mendengar ucapan anaknya, hati Citra tersentuh. Ternyata anaknya tahu segalanya. Mulai sekarang mama akan banyak tersenyum. Malam itu, untuk pertama kalinya Citra tidur dengan nyenyak. Ia tidak perlu lagi mendengar kebohongan atau merasa sungkan. Beberapa hari kemudian, telepon datang dari ibu mertuanya. Citra, Bima sangat menderita. Apa kamu benar-benar akan bercerai? Iya. Itu sudah keputusan saya. Anak, demi anak. Citra memotong ucapan ibu mertuanya. Justru demi anak saya mengambil keputusan ini. Saya tidak bisa membesarkannya di lingkungan seperti ini. Kalau begitu biarkan kami yang mengurus anak. Itu juga tidak bisa, saya ibunya. Ibu mertuanya berteriak marah. Kamu benar-benar wanita kejam. Kenapa kamu sampai sejauh ini? Citra menjawab dengan tenang. Bukan kejam, tapi ini hal yang wajar. Bukankah ibu yang lebih dulu meminta cerai? Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Musim hujan semakin dalam, tetapi anehnya hatinya terasa hangat. Ia merasa benar-benar bebas sekarang. Ia tidak akan lagi goyah oleh air mata yang terlambat atau permintaan maaf palsu. Jika mereka memiliki jalan yang mereka pilih, Citra juga memiliki jalannya sendiri. Seminggu setelah Citra mengajukan gugatan cerai, dunia Rina mulai runtuh. Namun, Citra tidak ikut campur tangan secara langsung. Tidak perlu. Semua itu adalah hasil yang diciptakan Rina sendiri. Pertama, masalah muncul di kantor. Foto-foto yang diunggah Rina di media sosial menjadi perbincangan di antara rekan-rekan kerjanya. Foto-foto mesra dengan atasan yang sudah menikah dan keluarganya. Siapapun yang melihatnya pasti merasa aneh. Rina, ini apa?
Tanya seorang rekan satu tim sambil menunjukkan foto di media sosial Rina. Rina tampak panik. Oh, itu. Keluarganya baik sekali padaku. Keluarganya? Istri manajer Bima di mana? Rina tidak bisa menjawab. Gosip menyebar dengan cepat. Gosip bahwa ia berselingkuh dengan pria beristri di kantor. Pandangan rekan-rekannya menjadi dingin, dan Rina mulai merasa terpojok. Rina kenapa ya akhir-akhir ini? Aneh sekali. Sepertinya dia pacaran dengan manajer Bima. Tapi kan manajer Bima sudah menikah. Berarti selingkuh, dong. Kejadian seperti itu di kantor kita. Rina semakin menderita mendengar bisikan-bisikan itu. Bima mulai menghindarinya di kantor, dan kontaknya pun menjadi jarang. Beberapa hari kemudian, pukulan yang lebih besar datang pada Rina. Ia mengetahui bahwa Bima sedang dalam proses perceraian. Mas Bima, apa benar Mas mau cerai? Tanya Rina saat menemui Bima dengan tergesa-gesa. Bima menjawab dengan wajah lelah. Iya. Citra mengajukan gugatan cerai. Berarti kita bisa pacaran secara resmi, kan? Ekspresi Bima menyaji rumit. Rina, maaf, situasiku sekarang sangat rumit. Rina merasakan ada yang aneh dengan sikap Bima. Apa maksud Mas? Bukankah Mas cerai karena aku? Bukan begitu. Citra yang secara sepihak. Bima tidak bisa mengatakan yang sebenarnya pada Rina, bahwa ia ingin kembali pada Citra. Rina semakin bingung. Sikap Bima berubah, dan di kantor ia menerima pandangan dingin. Minggu berikutnya, pukulan telak datang pada Rina. Ia dipanggil oleh tim HRD. Saudari Rina, baru-baru ini kami menerima laporan mengenai hubungan tidak sehat di dalam perusahaan. Mendengar ucapan manajer HRD, wajah Rina menjadi pucat. Laporan? Laporan mengenai hubungan tidak pantas dengan manajer Bima yang sudah menikah. Mohon berikan penjelasan. Rina berusaha menyangkal, tetapi buktinya terlalu banyak. Foto-foto media sosial, kesaksian rekan-rekan, dan tempat-tempat yang mereka kunjungi bersama. Kami hanya, sesuai peraturan perusahaan, dalam kasus seperti ini kami terpaksa memberikan sanksi. Akhirnya, Rina diberi sanksi skorsing. Dan ia juga diberitahu bahwa meskipun kembali bekerja, ia harus pindah ke departemen lain. Rina berlari ke Bima dan mengadu. Mas, ini bagaimana? Kenapa cuma aku yang kena sanksi di kantor? Bima juga panik. Aku juga tidak tahu. Tiba-tiba saja terjadi. Lalu Mas bagaimana? Apa hanya aku yang jadi korban? Bima tidak bisa menjawab. Kenyataannya, karena posisinya sebagai manajer, ia tidak menerima sanksi langsung, tetapi promosinya pupus dan reputasinya di perusahaan hancur. Dunia Rina terus runtuh. Karena gosip di kantor menyebar, berita itu sampai ke teman-teman kuliah dan kenalannya. Rina, kamu apa kabar? Aku dengar gosip. Telepon dari teman dekatnya membuat Rina tidak bisa menjawab dengan benar. Gosip apa? Katanya kamu. Dengan pria beristri. Rina mulai menghindari pertemuan dengan teman-temannya. Rasanya semua orang menudingnya. Media sosial juga menjadi masalah. Foto-foto bersama keluarga Bima yang pernah ia unggah terus menjadi masalah. Komentarnya dipenuhi dengan hujatan. Tidak tahu malu mengunggah foto seperti ini? Menghancurkan rumah tangga orang dan dengan bangganya pamer. Gara-gara orang seperti ini, keluarga baik-baik jadi hancur. Akhirnya Rina menghapus akun media sosialnya. Tetapi sudah terlambat. Foto-foto itu sudah menyebar, dan Rina benar-benar terisolasi secara sosial. Yang paling mengejutkan adalah perubahan sikap Bima. Mas, kita bagaimana? Sekarang kita bisa bertemu secara resmi, kan? Tanya Rina dengan memelas, tetapi Bima hanya mencoba menghindar. Rina, sekarang bukan waktunya. Situasinya terlalu rumit. Harus menunggu sampai kapan? Aku hanya butuh waktu. Rina baru sadar. Bima tidak benar-benar mencintainya. Itu hanya perasaan sesaat, dan saat krisis datang, ia mencoba melarikan diri. Sebulan kemudian,
Rina mengundurkan diri dari perusahaan. Ia tidak tahan lagi. Pandangan rekan-rekannya, sikap dingin Bima, semuanya terasa berat. Rina, jangan berhenti. Coba bertahan sedikit lagi, bujuk Bima, tetapi Rina sudah memantapkan hatinya. Enak ya jadi Mas. Mas tidak rugi apa-apa. Apa maksudmu? Hanya aku yang kehilangan segalanya. Pekerjaan, teman, reputasi. Mas kehilangan apa? Bima tidak bisa menjawab. Kenyataannya, ia membayar harga yang jauh lebih kecil daripada Rina. Saat Rina meninggalkan perusahaan, tidak ada yang mengantarnya. Dulu ia adalah karyawan baru yang populer, tetapi sekarang ia menjadi orang yang ingin dihindari semua orang. Dalam perjalanan pulang, Rina pertama kali menyadari betapa besar kesalahan yang telah ia buat. Usahanya untuk menghancurkan keluarga Bima, mengunggah foto dengan bangga di media sosial, semuanya adalah ilusinya sendiri. Tetapi menyesal sekarang sudah terlambat, ia sudah kehilangan segalanya. Citra hanya mengamati semua proses ini. Ia tidak ikut campur secara langsung, tetapi ia melihat dengan jelas bagaimana hasil dari perbuatan Rina kembali kepadanya. Keadilan ditegakkan dengan cara seperti ini. Meskipun tidak ada yang membalas dendam secara langsung, pilihan yang salah pasti akan membayar harganya. Seminggu setelah perceraian mereka disahkan, telepon mendesak datang dari ibu mertuanya. Sikap percaya dirinya yang biasa hilang, suaranya terdengar putus asa. Citra, bisakah kita bertemu dan bicara? Semuanya sudah selesai secara hukum, apalagi yang perlu dibicarakan? Mendengar jawaban dingin Citra, ibu mertuanya terdiam sejenak. Ini soal anak. Apa kamu akan melarang neneknya bertemu cucunya? Itu tergantung pada perilaku ibu. Apa maksudmu? Citra menjawab dengan tenang. Apa ibu ingat bagaimana ibu memperlakukan saya selama 2 bulan terakhir? Ibu mertuanya kehilangan kata-kata. Ia teringat bagaimana ia membela Rina dan mengusir menantunya. Waktu itu aku salah pikir. Bukan salah pikir, tapi ibu memilih. Antara Rina dan saya, ibu memilih Rina. Mendengar ucapan Citra, ibu mertuanya mencoba menyangkal. Bukan begitu, aku hanya. Ibu, Citra memotong ucapan ibu mertuanya. Rina anak yang baik sekali. Dia anak yang berbakti. Dia sudah seperti keluarga. Apa ibu ingat kata-kata ini? Wajah ibu mertuanya menjadi pucat. Dan apa yang ibu katakan pada saya? Kamu dan Bima sudah tidak cocok. Lebih baik bercerai, anak biar kami yang urus. Saat Citra mengingatkannya satu persatu, ibu mertuanya semakin menciut. Kalian yang membuangku. Kata-kata terakhir Citra menusuk hati ibu mertuanya. Citra, waktu itu aku salah sangka. Sekarang Rina sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada? Citra tersenyum pahit. Masalahnya bukan Rina. Masalahnya adalah hati ibu. Ibu mertuanya bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Sejak awal, ibu tidak pernah menerimaku sebagai menantu. Ibu selalu tidak suka padaku dan menginginkan menantu yang lebih baik. Rina hanya alasan. Ibu mertuanya tidak bisa menyangkal. Itu benar. Lalu sekarang apa yang harus kulakukan? Ibu tidak perlu melakukan apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Saat Citra hendak berdiri, ibu mertuanya dengan cepat menahannya. Tunggu. Soal anak. Izinkan aku sesekali bertemu dengannya. Citra menatap lurus ke arah ibu mertuanya. Apa ibu pikir anak butuh seorang nenek? Tentu saja. Aku neneknya. Kalau begitu, seharusnya ibu bersikap seperti seorang nenek. Mendengar ucapan Citra, ibu mertuanya menangis. Apa salahku? Apa ibu benar-benar tidak tahu? Citra menghela napas. Di depan anak, ibu merendahkan ibunya dan menunjukkan bahwa ibu lebih menyukai wanita lain. Apa ibu pikir anak tidak tahu? Wajah ibu mertuanya menegang. Selama ini anak menyukai neneknya, tapi sekarang akan berbeda. Kenapa? Karena aku akan memberitahunya kebenaran.
Kenapa ayahnya tinggal dengan wanita lain? Kenapa neneknya membenci ibunya? Ibu mertuanya menghentak-hentakkan kakinya. Bagaimana bisa kamu menceritakan hal seperti itu pada anak? Aku menceritakan fakta. Aku tidak bisa menipunya dengan kebohongan. Citra berkata untuk terakhir kalinya. Bisakah kita bicara sebentar? Citra duduk berhadapan dengan ayah mertuanya. Wajahnya tampak lebih berat dari biasanya. Maafkan aku. Itu adalah kata pertama dari ayah mertuanya. Tiba-tiba kenapa, Pak? Aku terlalu tidak bertanggung jawab. Aku tidak bisa menghentikan ibumu saat dia menyulitkanmu. Permintaan maaf yang tulus dari ayah mertuanya membuat Citra sedikit terkejut. Dan soal Bima, aku tahu tapi pura-pura tidak tahu. Bapak juga tahu. Iya. Tapi aku tidak bisa menghentikannya. Karena ibumu senang, aku juga jadi merasa nyaman. Pengakuan ayah mertuanya terus berlanjut. Aku tahu sudah terlambat untuk mengatakan ini, tapi kamu adalah menantu yang baik. Seharusnya aku melindungimu. Hati Citra sedikit tergerak. Tetapi tidak ada yang bisa berubah. Terima kasih, Pak. Mendengar itu saja sudah cukup. Bolehkah aku sesekali bertemu dengan anak? Ayah mertuanya pada akhirnya mengajukan permintaan yang sama. Saya pikir Bapak berbeda dari Ibu, tapi itu. Ayah mertuanya ragu. Bagaimanapun juga, kami satu keluarga. Bapak juga ikut membuang saya. Ayah mertuanya menundukkan kepala. Itu adalah fakta yang tidak bisa disangkal. Hanya saja, lanjut Citra. Jika Bapak benar-benar menyesal, saya akan izinkan bertemu sebulan sekali. Tapi Ibu tidak boleh, karena Ibu sampai akhir tidak menyesal. Dia masih tidak berpikir bahwa dia salah. Ayah mertuanya pun harus mengakui fakta itu. Malam itu, Citra makan malam bersama anaknya di rumah baru mereka. Mama, tadi nenek telepon. Nenek bilang apa? Katanya kangen. Tapi dia menangis sambil bilang mama tidak suka padanya. Mendengar ucapan anaknya, ekspresi Citra menjadi rumit. Bukan mama tidak suka nenek. Mama menjaga jarak karena nenek membuat mama sedih. Nenek membuat mama sedih? Citra memeluk anaknya dan menjelaskan perlahan. Nenek lebih menyukai orang lain daripada mama. Jadi mama terluka. Berarti sekarang tidak bisa bertemu nenek lagi? Kakek bisa sesekali ditemui. Karena kakek sudah minta maaf. Anaknya mengangguk seolah mengerti. Beberapa hari kemudian, Citra selesai mempersiapkan kepindahannya. Ia memutuskan untuk pindah dari Jakarta ke kota lain, untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Saat merapikan barang-barang dan menemukan foto pernikahan, ia merasa nostalgia. Dulu ia pikir akan bahagia. Tetapi tidak ada penyesalan. Bukan ia yang membuat pilihan yang salah. Saat telepon terakhir datang dari ibu mertuanya, hati Citra tidak berubah. Citra, apa kamu benar-benar tidak akan membiarkanku melihat wajah cucuku? Sudah saya katakan, bukan saya yang membuang, tapi kalian yang membuang. Sampai kapan? Selamanya. Mendengar jawaban tegas Citra, ibu mertuanya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, Citra menatap keluar jendela. Memikirkan akan hidup di kota baru, bertemu orang-orang baru, membuatnya bersemangat. Ia tidak akan lagi terikat pada masa lalu, tidak akan lagi bergantung pada orang-orang yang telah membuangnya. Ia merasa benar-benar bebas sekarang. 6 bulan kemudian, di sebuah sekolah dasar di Bali, seorang guru baru mulai bertugas. Citra bersama anaknya memulai kehidupan baru di sebuah apartemen kecil dengan pemandangan laut. Mama, lautnya indah sekali. Anaknya tersenyum cerah sambil menatap laut dari jendela. Ekspresi ceria yang tidak pernah terlihat di Jakarta. Citra pun bisa tersenyum tulus setelah sekian lama. Rekan-rekan di sekolah baru menyambut Citra dengan hangat. Meskipun tahu ia telah bercerai, mereka memperlakukannya tanpa prasangka dan mengakui kemampuannya. Bu Citra, anak-anak suka sekali dengan ibu. Pengalamannya memang beda, ya. Pujian dari kepala sekolah membuat Citra merasa bangga.
Rasanya sudah lama ia tidak merasakan nilainya diakui. Sementara itu di Jakarta, kehidupan Bima hancur total. Reputasinya di kantor anjlok, promosi dan kenaikan gaji terhambat. Skandal perselingkuhannya yang diketahui seluruh kantor membuat pandangan rekan-rekannya menjadi dingin. "Pak Bima, apa kabar?" sapa seorang junior dengan nada menyindir. Bima tidak bisa menjawab dengan benar. Masalah terbesarnya adalah kesepian. Hubungannya dengan Rina benar-benar putus, dan ia tidak tahu kemana Citra dan anaknya pergi. Rumah yang ia tinggali sendirian terasa begitu sunyi. "Citra, maafkan aku," gumam Bima sendirian di rumah kosong, tetapi tidak ada yang mendengar. Situasi mertuanya lebih menyedihkan. Ibu mertuanya tidak bisa pulih dari keterkejutan kehilangan menantu dan cucunya. Ia juga mendapat cemoohan dari kerabat. "Benarkah kamu memperlakukan menantumu seperti itu? Tidak tahu ya menantu zaman sekarang itu bagaimana? Gara-gara anak bernama Rina itu, kamu mengusir menantu sungguhan. Benar-benar tidak masuk akal." Bisikan kerabat membuat ibu mertuanya semakin minder. Ia tidak lagi percaya diri seperti dulu dan enggan bertemu orang. Ayah mertuanya menjadi lebih pendiam. Ia merindukan cucunya tetapi menerima kenyataan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan. "Tak, coba hubungi Citra. Setidaknya kita bisa bertemu cucu sekali," pinta ibu mertuanya, tetapi ayah mertuanya menggelengkan kepala. "Tidak bisa. Kita yang salah, bagaimana bisa kita menghubungi lebih dulu?" Beberapa bulan yang lalu mereka begitu bahagia menganggap Rina sebagai keluarga, tetapi sekarang yang tersisa hanyalah penyesalan setelah kehilangan segalanya. Rina meninggalkan Jakarta dan kembali ke kampung halamannya. Ia tidak bisa lagi hidup di kota. Di kampungnya pun, gosip sudah menyebar. Cerita bahwa ia diusir dari Jakarta karena berselingkuh dengan pria beristri. "Rina, ada apa di Jakarta?" Pandangan teman-temannya terasa tajam, tetapi Rina tidak bisa menjelaskan dengan benar. Ia tidak mau mengakui bahwa semua itu adalah ilusinya sendiri. Akhirnya, Rina tidak bisa beradaptasi di kampungnya dan terus terkatung-katung. Mencari pekerjaan baru dan membangun hubungan dengan orang baru tidaklah mudah. Sebaliknya, kehidupan baru Citra semakin stabil. Orang-orang baru yang ia temui di Bali tidak bertanya tentang masa lalunya, mereka menerimanya apa adanya. "Bu Citra, akhir pekan ini kami mau adakan pesta barbeque, mau ikut?" Undangan dari pasangan muda yang tinggal di apartemen yang sama diterima Citra dengan senang hati. Sudah lama ia tidak bergaul dengan orang lain secara alami. Anaknya juga sudah beradaptasi sepenuhnya di sekolah baru. Ia belajar logat Bali dan bermain dengan gembira bersama teman-teman barunya. "Mama, aku lebih suka di sini. Temannya banyak, ada laut juga." Mendengar ucapan anaknya, Citra semakin yakin keputusannya untuk pindah adalah yang terbaik. Suatu hari, seorang rekan lama menghubunginya. "Citra, apa kabar? Mau dengar kabar dari Jakarta?" "Tidak, terima kasih. Aku tidak ingin tahu." Citra menolak dengan tegas. Ia tidak ingin terikat pada masa lalu. Tapi dengarkan dulu soal Bima. Dia benar-benar hancur. Di kantor juga dimusuhi, hidup sendirian. Aku benar-benar tidak tertarik. Saat Citra memotong ucapannya, rekannya tidak melanjutkan. Setelah menutup telepon, Citra menatap laut di luar jendela. Laut saat matahari terbenam begitu indah. Pemandangan yang tidak bisa ia lihat di Jakarta. Beberapa hari kemudian, ia bertemu dengan seseorang yang baru di Bali. Seorang guru olahraga yang bekerja di sekolah yang sama. Ia baik pada anaknya dan tulus perhatian pada Citra. "Apa saya terlalu terburu-buru? Tapi saya ingin lebih dekat dengan Bu Citra." Pengakuan pria itu membuat Citra terkejut, tetapi perasaannya tidak buruk. Rasanya sudah lama ia tidak diperlakukan sebagai orang yang berharga oleh seseorang. "Beri saya waktu. Saya belum siap." "Tentu saja. Saya akan menunggu sampai kapanpun." Jawaban tulusnya membuat hati Citra perlahan terbuka. Setahun kemudian,
Citra telah menjadi orang yang benar-benar baru. Kehidupan di Bali sangat berbeda dengan di Jakarta. Udara yang berbau laut, orang-orang yang hangat, dan yang terpenting, lingkungan yang mengakui dirinya apa adanya. Mama, kita sekarang benar-benar bahagia, kan? Mendengar pertanyaan anaknya, Citra tersenyum cerah dan menjawab, iya. Rasanya hidupku baru saja dimulai. Benar. Setahun terakhir adalah waktu yang mengajarkan Citra apa